Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela dari kelas akuntansi 4C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, dalam tugas ini, saya mengambil contoh dari perusahaan Batavia Prosperindo International. Dalam tugas ini terdapat beberapa sheet, yang diantaranya pertama itu ada sheet neraca. Nah, dalam sheet neraca itu terdapat kolom dengan nama-nama akun. Kemudian ada kolom tahun. Lalu ada kolom 2016 atas 2015, 2017 atas 2016, 2018 atas 2017, 2019 atas 2018. Kemudian di bawah kolom 2016 atas 2015 dan seterusnya itu terdapat kolom perhitungan yang diantaranya ada kolom rupiah, kolom persen, dan kolom rasio. Nah, untuk mengetahui hasil dari kolom rupiah ini diperoleh dari perhitungan kolom di tahun 2016 dikurangi di kolom yang di tahun 2015. Kemudian diperoleh hasilnya seperti ini. Contoh ini 2016 dikurangi kolom di tahun 2015. Hasilnya ini. Kemudian cara perhitungan persen ini diperoleh dari kolom rupiah dibagi dari kolom di tahun 2015. Contohnya nih. Dibagi kolom yang ada di 2015. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian di kolom rasio, perhitungannya itu diperoleh dari kolom di tahun 2016 dibagi kolom di tahun 2015. Nah, ini hasilnya. Untuk perhitungan di tahun-tahun berikutnya juga sama ya, seperti ini. Ke bawahnya juga sama. Seperti yang telah saya contohkan tadi. Tahun-tahun berikutnya juga sama ya. Kemudian setelah neraca, lanjut ke sheet laba rugi. Mungkin di sheet laba rugi ini juga sama seperti yang sudah dijelaskan di bagian sheet neraca. Terdapat kolom nama-nama akun, tahun, 2016 atas 2015, dan seterusnya. Kemudian ada kolom rupiah, persen, dan rasio. Cara perhitungannya juga sama seperti yang di neraca. Itu untuk rupiah, ini diperoleh dari kolom yang ada di tahun 2015 dikurangi kolom yang ada di tahun 2015, dan hasilnya ini. Kemudian untuk persennya, ini diperoleh dari
kolom rupiah dibagi kolom di tahun 2015. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian untuk hasil yang rasio ini diperoleh dari kolom yang ada di tahun 2016 dibagi kolom yang ada di tahun 2015. Nah, ke bawahnya juga sama seperti yang dicontohkan di atas. Di tahun-tahun berikutnya juga sama. Nah, setelah sheet laba rugi dan neraca, ini ada sheet analisis rasio. Dalam sheet analisis rasio ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada rasio likuiditas, rasio leverage, lalu ada rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Nah, cara perhitungan dari tiap tahun ini diperoleh dari sheet neraca. Kita tinggal pindah-pindahin saja dari sheet neraca ke sheet analisis rasio. Contohnya yang ini. Jadi neraca ini dibagi dari neraca juga. Ini. Maka akan dihasilkan nilainya seperti ini. Nah, ke pinggirnya juga sama cara perhitungannya seperti itu, tinggal pindah-pindahkan saja dari sheet neraca atau laba rugi. Seterusnya ini sama saja cara perhitungannya. Selanjutnya ada sheet analisis common size dan trend. Nah, di dalam sheet analisis common size dan trend ini terdapat analisis common size laba rugi dan analisis common size neraca. Nah, untuk nama-nama akun ini kita pindahkan dari sheet neraca. Kita salin ke sheet analisis common size. Lalu terdapat kolom-kolom tahun dari 2015 sampai 2019. Kemudian ada kolom rupiah, ya ini juga disalin dari neraca dari sini. Kemudian ada kolom persen. Nah, untuk perhitungan persen ini, 8% ini diperoleh dari nama akun kas dan setara kas dibagi jumlah aset, maka akan diperoleh hasilnya 8%. Untuk ke bawahnya juga sama, untuk di bagian aset. Kemudian di bagian liabilitas ini sebetulnya sama seperti yang di atas, cuman bedanya di bagian liabilitas ini nama akun yang ada di liabilitas dibagi
dibagi nama akun yang ada di jumlah liabilitas dan ekuitas. Nih. Maka akan diperoleh hasilnya ini. Kemudian untuk bagian ekuitas ini sama seperti liabilitas. Pembagiannya itu dari jumlah liabilitas dan ekuitas. Cara membaginya itu nama akun yang ada di bagian ekuitas dibagi jumlah liabilitas dan ekuitas. Maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. 2015 sampai 2019 ini cara perhitungannya sama saja. Kemudian ada analisis common size di bagian laba rugi. Ini juga perhitungannya sama seperti yang di neraca. Ini tinggal dibagi-bagi saja nama akun yang ada di bagian-bagian ini, lalu dibagi dengan laba bersih dari seluruh operasional. Nah, perhitungannya itu sama ya, sampai 2019 sama saja cara perhitungannya. Kemudian ada analisis tren laba rugi dan analisis tren neraca. Nah, di bagian analisis neraca ini terdapat perhitungan yang seperti ini. Di tahun 2015 ini pasti hasilnya semua sama 100% karena 100% ini diperoleh dari nilai yang ada di kolom 2015 dibagi yang ada di kolom 2015 lagi. Untuk yang 2016 ini diperoleh dari nilai yang ada di kolom 2016 dibagi nilai yang ada di kolom 2015, maka akan diperoleh hasil yang nih. Untuk yang 2017 itu diperoleh dari nilai yang ada di kolom 2017 dibagi nilai yang ada di kolom 2015. Untuk yang 2018 itu nilai yang ada di kolom 2018 dibagi nilai yang ada di kolom 2015. Kemudian yang terakhir itu ada di tahun 2019 itu diperoleh dari nilai yang ada di kolom 2019 dibagi nilai yang ada di kolom 2015, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Ke bawahnya juga sama perhitungannya seperti itu, tinggal dibagi-bagi saja ke tahun 2015. Nah, ini di analisis tren ini ada jumlah dari keseluruhannya itu di 2015 ada 100%, 2016 93%, 2017 121%, 2018 ada 121%, 2019 ada 489%.
Nah, maka diperoleh gambar grafis seperti ini. Kemudian analisis tren di bagian laba rugi. Di bagian laba rugi ini juga sama cara perhitungannya seperti yang dianalisis tren raca. 2015 pasti sama nilainya 100% karena nilai ini diperoleh dari tahun 2015 dibagi di tahun 2015 lagi. Untuk yang 2016 juga sama seperti yang di neraca, yaitu kolom yang ada di tahun 2016 dibagi jumlah yang ada di kolom tahun 2015. Yang 2017 juga diperoleh dari nilai di tahun 2017 dibagi nilai yang ada di tahun 2015. 2018 juga sama, diperoleh dari nilai yang ada di 2018 dibagi nilai yang ada di tahun 2015. Kemudian tahun 2019 juga ada nilai dari kolom 2019 dibagi nilai yang ada di tahun 2015. Ke bawahnya juga sama seperti itu. Kemudian di sini terdapat hasil akhirnya. Ini 2015 ada 100%, 2016 108%, 2017 ada 132%, 2018 ada 132%, 2019 ada 421%. Dan dihasilkan gambar grafiknya seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini sebetulnya kita tinggal pindah-pindahkan saja akun-akun ini dari neraca atau laba rugi atau analisis rasio. Tinggal pindah-pindahkan saja ke dalam nama-nama akun ini, kemudian dijumlahkan sini. Maka hasil akhirnya itu akan diperoleh nilai seperti ini. Nah, di tahun 2015 ini diperoleh nilai ROE-nya itu 4,77%. Untuk tahun 2016 diperoleh nilai ROE-nya 3,52%. Kemudian di tahun 2017 ini diperoleh nilai ROE-nya itu minus 5,20%. Untuk 2018 diperoleh nilai ROE-nya 3,36%. Kemudian yang terakhir itu di tahun 2019 diperoleh nilai ROE-nya itu 13,26%. Untuk selanjutnya itu ada analisis rasio perbandingan. Nah, dalam analisis rasio perbandingan ini terdapat kolom-kolom tahun, kemudian ada perusahaan dan rasio industri. Nah, untuk nilai 0,34 ini diperoleh dari analisis rasio. Kita pindahkan dari sheet analisis rasio. Kemudian yang rasio industri juga ini diperoleh dari analisis rasio berdasarkan selanjutnya ini ada sheet analisis rasio perbandingan. Nah, di dalam
sheet analisis rasio perbandingan ini terdapat beberapa bagian, yaitu diantaranya ada current ratio, quick ratio, kemudian total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, lalu total asset turnover, receivable turnover, lalu gross profit margin, return of equity. Nah, selain itu, terdapat serta kolom-kolom tahun dari 2015 sampai 2019. Nah, nilai 2,98 ini diperoleh dari sheet analisis rasio. Kita tinggal pindah-pindahkan saja menurut nama akunnya. Maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu, rasio industri diperoleh dari nilai Nah, setelah kita pindah-pindahkan nilai-nilai ini dari sheet analisis rasio, kemudian kita bikin gambar grafiknya seperti ini. Ke bawahnya juga sama, nilainya juga tinggal pindah-pindahkan saja dari sheet analisis rasio, kemudian dibuat gambar grafiknya. Ke bawahnya juga sama. Selanjutnya ada analisis cross section. Di dalam sheet analisis cross section ini terdapat ada 6 judul. Yang pertama itu ada saham yang beredar, total ekuitas, nilai buku, return of asset. Ini cross section-nya. Nah, untuk mengetahui nilai saham yang beredar ini, kita tinggal pindahkan saja nilai ini dari neraca. Nilai saham yang beredar ini. Kita tinggal pindahkan saja. Tinggal pindah-pindahkan saja. Yang total ekuitas juga sama, tinggal pindah-pindahkan saja. Semuanya tinggal dipindahkan saja. Kemudian di bagian kolom cross section ini, nilai ROA ini diperoleh dari kolom ROA yang ada di atas. Nah, di sini kita tinggal pindah-pindahkan saja nilai bukunya juga sama, tinggal pindahkan dari atas. Karena nama perusahaannya cuma satu, hasil ke bawahnya juga pasti sama yang di atas. Nilainya pasti segitu-segitu saja. Ke pinggirnya juga sama. Nilai ini diperoleh dari nilai yang ada di atas. Dari sini, nilai buku. ROA diperoleh dari ROA yang ada di atas. Nilai bukunya juga diperoleh dari yang di atas. Ke bawahnya juga pasti nilainya sama karena dibaginya cuma satu perusahaan. Setelah analisis cross section, selanjutnya itu ada analisis time series. Analisis time series ini
ada perhitungan ROA perusahaan. Nah, nilai ROA perusahaan ini diperoleh dari ROA yang ada di sheet cross section. Kita tinggal pindah-pindahkan saja nilai di sini dari ROA yang ada di cross section, tinggal dipindah-pindahkan saja sesuai dengan tahunnya. Kemudian ROA industrinya itu 20% semua. Setelah kita pindahkan, lalu dibikin grafik, gambar grafiknya seperti ini. Kemudian setelah ROA ini ada analisis tren. Nah, untuk penjualan ini, untuk nama kolom penjualan, nilai-nilainya ini diperoleh dari sheet laba rugi. Kita tinggal pindah-pindahkan saja jumlah penjualannya. Kemudian ada tahunnya. Di tahun 2015 ini ada di tahun 2015 itu ada kode tahunnya itu -2, 2016 -1, 2017 0, 2018 ada 1, 2019 itu ada nilainya 2. Kemudian setelah itu di kolom ada kolom Y dikali kolom X atau penjualan dikali kode tahun. Kita tinggal pindahkan saja penjualan dikali nih, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu ada kolom X2 atau kode tahun dikali kode tahun. Kemudian ada penjumlahan dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ini terdapat kolom data Y, lalu penjualan. Data Y ini diperoleh hasilnya dari kolom yang ada di bagian 44, D44 ditambah D44 kemudian dikali C33 yang ini dikali kode tahun yang ada di atas, maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian yang penjualan ini kita tinggal pindahkan saja dari kolom penjualan yang ada di atas, kita tinggal salin aja. Ke bawahnya juga sama, cara perhitungannya seperti itu. Penjualan juga seperti itu, tinggal disalin saja untuk bagian penjualan. Setelah dihasilkan nilainya, tinggal kita buat gambar grafiknya seperti ini. Selanjutnya itu terdapat sheet analisis CSR. Nah, analisis CSR ini diperoleh dari annual report perusahaan PT Pia Prosperindo. Nah, kegunaan CSR ini yaitu CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ini merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, karyawan, konsumen,
masyarakat dan lingkungan yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, CSR berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana terdapat argumentasi bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak hanya berdasarkan faktor keuangan belaka, melainkan harus berdasarkan pada konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Nah, analisis ini diperoleh dari annual report. Tugas-tugas yang telah saya jelaskan tadi ini merupakan ketentuan yang telah Bapak Sahrul berikan materinya, dan ini hasil dari tugas yang saya kerjakan selama diberi tugas oleh Bapak Sahrul. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.